puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, di mana hari ini kita bisa mengikuti pertemuan bulanan kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah ya, bisa lebih tepat waktu ya. Indikator mutu pokoknya yaitu permasalahan 1. Survei kepuasan pelanggan dari bulan Januari sampai dengan Juli tercapai 58,3% dari target 100%. Analisa masalah, perhitungan responden survei masih menggunakan rumus Slovin. Pada saat kunjungan workshop akreditasi disarankan menggunakan rumus Morgan dan Krejci. Untuk pemecahan masalah, penghitungan responden menggunakan rumus Morgan dan Krejci. Rencana tindak lanjut, setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus Morgan dan Krejci, didapatkan jumlah responden per bulan sebanyak 32 orang. Data sarana dan prasarana. Ini input hasil survei kepatuhan identifikasi pasien oleh petugas bulan Juni 2022. Bulan Juni 2022, laporan IKP-nya KPC 1 kasus, KTC 2 kasus, dan KNC 1 kasus, KTD 1 kasus, dan Sentinel nihil. Hasil survei kepatuhan identifikasi pasien oleh petugas bulan Juli 2022. 1. Observer Kartika, petugas yang disurvei Arpalen, identifikasi pasien dia, jenis tindakan penyerahan obat, jumlah 6 data. Yang kedua, petugas yang disurvei Siska, identifikasi pasiennya dia, jenis tindakannya penyerahan obat. Jumlah yang ini didata 4 orang. Nah, yang ketiganya, Eli Supriyani AMK, identifikasi pasiennya dia, jenis tindakannya tindakan di KIA, jumlah pasiennya 1 orang. Untuk petugas yang disurvei yang keempat, Skandawati, identifikasi pasien dia, tindakan gigi, jumlah 2 orang. Wastafel buntu, kerang bocor sudah dilaporkan, belum ditindaklanjuti. Untuk poli jiwa, lembaga jendela belum juga ditindaklanjuti. Gorden tidak ada pendingin ruangan. Nah ini minta maksudnya, minta AC. Untuk UGD, Excel otomatis pintu UGD bagian depan itu juga belum ditindaklanjut. Instalasi listrik juga belum ditindaklanjut. Atap UGD bocor juga belum ditindaklanjuti. Pembagian tugasnya ini dokumentasi mutu tanggal 19 Maret Indikator Nasional Mutu KIA. Program input data pelayanan pelaksanaan ANC sesuai standar. Sasaran tahunan 1.509, sasaran bulanan 123, pencapaian bulan Juli sebanyak 123. 100% tercapai. Analisa INM KIA, cakupan masalah cakupan input perjalanan bulan Juli 2022 sebanyak 123, tidak ada masalah. RTL-nya kegiatan selalu koordinasi dengan Dinkor dan Bidan Desa, juga pemanfaatan data jaring puskesmas untuk pencapaian cakupan. Untuk pelaksanaan Juli, PJ, Dinkor, sumber dana tidak ada. Ini dokumentasinya. 2 indikator nasional mutu TB Paru. Program input data angka kesembuhan TB Paru, sasaran bulanan 5, pencapaian bulan Juli 5 tercapai. Lanjut, analisa TB Paru, masalah tidak ada. Input data angka kesembuhan TB Paru bulan Juli 5 orang. Kegiatan RTL-nya kegiatan memberikan motivasi kepada pasien untuk tidak stop obat. Waktu pelaksanaan Juli, PJ, nomor TP, saudara tidak ada. Yang merupakan syarat dari reakreditasi, semuanya ada jumlahnya 17 SOP, di mana yang wajib untuk diketahui perulangan ada 6. Yang pertama adalah SOP mencuci tangan dengan sabun,
SOP mencuci tangan dengan handwrap itu terpisah ya, maaf. Kemudian ada SOP penggunaan APD level 1, level 2 dan 3, kemudian SOP pelepasan APD, SOP dekontaminasi alat dan sterilisasi, kemudian SOP cara penyuntikan aman, dan SOP penanganan paparan bahan infeksius dan luka akibat tertusuk jarum dan benda tajam bekas pasien. Nanti akan saya bagikan dengan pedikaslik. Kemudian ada SOP kesehatan karyawan, sudah koordinasi dengan PJUKK. Nanti yang ini belum ada ya, yang saya sebutkan belum ada. Kemudian yang terakhir SOP penggunaan peralatan, sudah koordinasi dengan bagian lab belum, UGD belum, IGI, KIA dan imunisasi yang sudah. Penilaian kepatuhan petugas dalam penggunaan APD dan kepatuhan kebersihan tangan. Ini yang terakhir saya input semalam, sekarang sudah 73 orang, harusnya targetnya 74, satunya tidak dinilai karena sedang cuti Bu Atika ya. Jadi semuanya nilainya 100%. Nilai kepatuhan penggunaan APD petugas pada bulan Juli 100%. Masalah, tapi kenapa ini terus dilakukan? Tujuannya adalah supaya menimbulkan kesadaran petugas untuk tetap melakukan kepatuhan kepatuhan penggunaan APD sesuai dengan levelnya. Nanti akan saya bacakan SOP mengenai penggunaan APD sesuai level. Ini kami bedakan antara sabun dan handwrap biar tidak membingungkan. Yang pertama, pengertian mencuci tangan adalah mencuci tangan dengan sabun adalah kegiatan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir jika tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh sesuai dengan 6 langkah mencuci tangan. Jadi indikasi kenapa kita harus pakai sabun, kenapa pakai handwrap. Kalau kelihatan kotor itu wajib pakai sabun dan air mengalir sesuai dengan 6 momen cuci tangan. Tolong diingat 5 momen cuci tangan dan 6 langkah cuci tangan sesuai WHO. Karena sejatinya dalam latihan kemarin setiap petugas puskesmas sampai ke cleaning service dan petugas keamanan itu harus dan wajib mengetahui 5 momen cuci tangan. Kalau 6 langkah cuci tangan. Kalau 5 momen cuci tangan itu wajib kita ketahui sebagai petugas pelayanan kesehatan. Ya. Dan jempolnya menyapu bagian bawah telapak tangan. Jadi seperti ini ya. Karena seringkali ini tidak terkena dan itu yang menyebabkan gagalan cuci tangan. Ya. Jadi sapunya seperti ini. Baru digosok, putar. Kita ulangi dari awal ya. Anda sama-sama tahu ya. Dari awal. Yuk dari awal. Ayo. Tepung selaci ya. Kita yang pertama gosok sabun atau handwrap pada telapak tangan secara merata. 1, 2, 3, 4, 5. Punggungnya adalah gosok punggung jari tangan dengan sela-sela jari tangan saling bersentuhan. 1, 2, 3, 4 bergantian. 1, 2, 3, 4. Sudah? Apalagi Bu? Sela-sela jari. Sela-sela jari ya. Usahakan ini saling menyentuh. Jangan pakai ini. Iya. Ya, sentuhkan. 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena 4 itu ada hitungannya. Biasanya hitungannya 30. 4 ya. Kebanyakan 5 aku salah ngajar 5. Apa Oke, sudah. Apalagi ini selaci. Gerakan mengunci. Jari-jari saling mengunci. 1, 2, 3, 4. Bergantung karena saling tangan saling berkaitan ya. Kemudian apalagi gerakannya? Oh, yang ini tadi nah. Bukan, dari sini Bu. Ini model baru. Kalau pakai sabun tolong dibilas. Kan pakai bilas. Kalau pun pakai handuk boleh tapi satu orang satu handuk ya. Yang kami hormati Ibu KPU, Ibu Ketua Timur, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya pada kami dan MFK yang hari ini akan memaparkan hasil kegiatan kami di bulan Juli. Ini anggota timnya ya,
Alhamdulillah kemarin juga dapat berfoto bareng Pak Henry Renan ya. Foto terbaru itu Bapak Ibu. Terbaru itu tuh. Pulangan tim MFK, yang ketiga laporan utilitas, dan yang keempat laporan KTD. Selanjutnya, ini hasil medical check up kita kemarin, ada 14 orang yang dilaksanakan tanggal 14 Juli. Nah itu udah tahu tempat ada kaki siapa, yang jelas tidak boleh lihat ke mukanya. Dari 14 orang yang di MCU kemarin, terdapat 1 orang dengan kelainan jantung, 5 orang dengan asam urat, dan 3 orang dengan DM. 5 orang alhamdulillah sehat walafiat. Untuk teralis samping ruang tunggu masih seperti yang kemarin, masih diikat pakai kawat. Kemudian untuk poli remaja, IMS dan Kesling, kunci WC memakai paku seperti kemarin kami pelatihan ya. Sebenarnya sampai sedetail itu ya, dari penilaian akreditasi itu ke WC itu sampai ke apa? Pintu ditutup pakai paku itu baik lagi dibahas. Benar-benar ya kita tuh dinilai nih yang bukan ecek-ecek masa aku tuh benar-benar nih yang kemarin tuh disampaikannya itu. Kemudian untuk WC atas dari kiri nomor 2 itu kuncinya juga pakai kawat, sudah dilaporkan juga, mudah-mudahan juga terrealisasi. Kemudian untuk apotik, pintu lemari lepas kiri dan kanan, pintu lemari obat yang bagian bawah ya. Kemudian di trase hordengnya sudah berjamur. Untuk IPAL, instalasi pembuangan air limbah tidak berfungsi karena alat kontaktornya belum terpasang. Tidak lanjutnya karena belum ditindaklanjuti karena dananya tidak ada. Sebenarnya alat yang kontaktor itu sudah ada itu tadi ya, tapi terkendala dana. Mudah-mudahan juga segera terrealisasi sebelum kita akreditasi. Petugas bernama Ayuda Pujiya BMG tersandung simpangan di Poli KIA. Jenis kejadian yaitu KTD, kejadian tidak diinginkan. Analisa risiko, tingkat probabilitasnya jarang terjadi, jarang terjadi. Untuk grading moderatnya hijau. Saran dari MFK, pindahkan timbangan ke tempat yang lebih aman untuk ruang KIA ya. Dari Bu Eti sudah ada SK itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Analisa penunjukan langsung kepada Ibu Pujiati, ahli media dalam lomba kuliner jajanan tradisional dalam food desa Tegalga Sunda. Pemberitahuan kepada Ibu Pujiati sudah disampaikan. Monitoring dan evaluasi lomba kuliner jajanan tradisional akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Permohonan bantuan medis, masalah permohonan bantuan tenaga medis kegiatan peresmian pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran Empang Maros Mandala. 63 orang. Selama ini jumlah responden yang kami olah itu berasal dari hitungan jumlah penduduk dengan menggunakan rumus Lopin. Ternyata tidak benar. Yang benar saya berkurang karena kan 3 orang sedang cuti dan terkadang yang menggantikan petugasnya ke lapangan, pasien balita dan pasien lansia. Terus mesin survei masih trouble sehingga data diambil masih dengan sistem manual atau questionnaire. Di usia 15 sampai 44 tahun yaitu sebanyak 57%. Sisanya di range usia lebih dari 65 dan 45 sampai 65 tahun. Gender perempuan lebih banyak 65% perempuan dan sisanya 35% gender laki-laki. Lanjut. Persen responden berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak di SMA sebanyak 61,35%. Ibu rumah tangga yang memberikan respon yaitu sebanyak 52,76%. Sebanyak 32,52%, yang kedua dari poli umum dan ketiga dari poli KIA. Semua pasien mengeluh lama sekali masuk di poli pelayanan. Rencana perbaikan 1. Telaah lagi atau periksa kembali standar operasional prosedur di pendaftaran dan rekomedik dan mensosialisasikan kembali SOP yang berlaku atau terbaru.
Kedua, jika memungkinkan, agar puskesmas Tanjung ini mengadakan studi banding petugas RM dan pendaftaran ke puskesmas lainnya yang sudah menjalankan dan menerapkan prosedur pendaftaran dan rekam medik yang sudah baik dan modern. Hasil yang dicapai diharapkan petugas pendaftaran dan rekam medik dapat meningkatkan kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan puskesmas Tanjung ini. Monef, Kepala Puskesmas mengadakan rapat koordinasi kepada staf RM dan pendaftaran mengenai keluhan pelanggan. Kedua, koordinator dari Karu, Kepala Ruang RM dan pendaftaran untuk memberikan laporan tidak lanjut kepada Kepala Puskesmas dan jajaran atas keluhan pelanggan. Yaitu audit yang kami lakukan adalah di Poli MTBS dan Poli TV Paru. Adapun anggotanya bisa dilihat ya. Rencana perbaikan dan monitoring pada tanggal 1 Agustus. Untuk Poli TV, auditnya Wela dengan Erika Smila. Kegiatannya proses proses dan kendala dalam pelayanan di Poli TV. Standar kriterianya Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal, cascading dan PK 2022. Daftar bahan pertanyaannya, adakah kendala dalam kegiatan pelayanan Poli MTBS? Faktanya, pelayanan Poli MTBS pada minggu ke-1, 2, 3 Juli 2022 mengalami kekurangan tenaga paramedis karena adanya petugas yang mengikuti diklat ahli jenjang Jakung ditugaskan di vaksinasi dan workshop. Jadi terdapat temuannya terjadi kekosongan di Poli MTBS. Rekomendasinya dilakukan penarikan tenaga perawat dari laboratorium, itu sudah dilakukan ya. Untuk Ibu Sumarwi sudah ditarik ke Poli MTBS. Kemudian terjadi petugas paramedis karena saat yang bersamaan petugas tersebut ada jadwal posyandu dan vaksinasi. Kemudian sudah ada koordinasi ke manajemen atau petugas PJ program bila terjadi benturan kegiatan. Utamakan kegiatan pelayanan dalam gedung atau orang sakit, dan kemudian review tim atau hari vaksin. Jadi direkomendasi. Setahu kita Wahyu selama ini laki-laki ya. Nah, ternyata ada Bu Wahyu kita. Ya itu memang sesuatu yang remeh tetapi harus dijelaskan ya. Karena pada saat sudah sampai ke berikutnya, pelayanan berikutnya, kita harus mengulang lagi jenis kelamin ini. Jenis kelamin Rian, laki-laki apa perempuan ya. Nah pada waktu kita mengumpulkan untuk aplikasi itu juga semakin bermasalah bila